Ramawijaya. Ramawijaya adalah wayang golek. Ramawijaya merupakan putra Prabu Dasarata dan Dewi Ragu di Ayodhya. Hidupnya dihabiskan oleh hutan Dahaka bersama istrinya yang bernama Dewi Sinta. Kemudian Dewi Sinta diculik oleh Raja Rahwana. Namun akhirnya Ramawijaya berhasil merebut kembali Dewi Sinta, membawanya ke negeri Ayodhya dan mereka bertahta dengan bahagia. Rahwana merupakan raja kerajaan Alengka, anak dari Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Nama Rahwana berasal dari kata Rah, artinya darah, dan Wana artinya hutan. Ia terlahir dari segumpal darah yang ada di tengah hutan. Rahwana memiliki 3 saudara kandung, yaitu Kumbakarna, Dewi Sarpakenaka, dan Gunawan Wibisana. Rahwana terkenal memiliki banyak pusaka sakti dan berbagai kesaktian. Salah satunya adalah Aji Pancasona. Aji Pancasona membuat Rahwana tidak bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Wayang golek Duryodhana merupakan raja kerajaan Hastina, putra dari Adipati Drestarasta dan Dewi Gendari. Duryodhana memiliki 100 saudara yang bernama Sata Kurawa. Duryodhana terkenal kuat dan sakti. Ia mati di tangan Bima saat perang akhir Bharatayuddha. Yogyakarta. Topeng Yogyakarta biasanya menggunakan kayu jarana karena ringan, lunak, dan tidak mudah dimakan rayap. Di sini ada wayang golek Pakuan Bogor. Wayang golek Pakuan Bogor berbentuk lebih besar dan lebih berat, dengan panggung pertunjukan yang setinggi pundak dalang sehingga penonton dapat melihat wajah dalang ketika melakukan penggelaran wayang. Selain bentuk wayang dan cara penunjukannya, iringan gamelan Sunda dan cara memainkannya agak berbeda dari golek lainnya. Wayang golek Cepak Cirebon disebut wayang golek Cepak Cirebon karena jika dilihat kepala-kepala wayang golek ini berbentuk rata atau cepak dalam bahasa Cirebon. Wayang golek cepak juga digunakan untuk membawakan cerita para wali songo, penyebaran agama Islam, dan babat tanah Jawa. Wayang golek Menak Kebumen. Wayang golek Menak Kebumen memiliki ciri dan watak tertentu. Dalam setiap pergelarannya terdapat berbagai makna dan nilai yang tersirat, yaitu nilai budi pekerti, nilai cinta kasih, nilai religius, sehingga dapat menjadi sebuah cermin kehidupan masyarakat. Wayang golek Menak Kebumen menceritakan seperti wayang menak lainnya, yaitu penyebaran agama Islam dan lakon Amir Hamzah. Wayang golek Menak Pekalongan. Wayang golek perkembangan kesenian pesisir Jawa berbeda dengan kesenian di daerah Surakarta maupun Yogyakarta. Wayang golek Menak Pekalongan ini menunjukkan adanya pengaruh dari ciri benok lakon yang sering dibawakan adalah Amir Hamzah atau Wong Agung Menak Jayengrana, serta cerita babat tanah Jawa dan juga cerita wayang Purwa. Di sini ada wayang Ramawijaya dan Dewi Sinta. Kisah pasangan Ramawijaya dan Dewi Sinta merupakan roman terpopuler dalam epik Ramayana. Dewi Sinta adalah sosok istri yang setia. Ia tidak luluh akan rayuan Raja Ramawana yang sakti dan memberikan kemewahan serta kekayaan. Sedangkan Ramawijaya diceritakan sebagai suami yang setia dan rela mengorbankan jiwa raganya sampai akhirnya dapat merebutkan kembali istrinya dan membunuh Raja Rahwana. Ini ada wayang Anoman. Anoman merupakan senopati Ramawijaya yang membantu merebut kembali Dewi Sinta. Anoman adalah anak dari Dewi Anjani. Masa kecil Anoman dihabiskan untuk berguru pada Batara Bayu. Beberapa kisah heroik Anoman dalam lakon pewayangan diantaranya Anoman Duta dan Anoman Obong. Masa tua Anoman menjadi pendeta di Kendalisada sampai masa kejayaan kerajaan Kendiri berakhir. Kiran kayu Bima dalam lakon Dewa Ruci. Pertempuran Bima dengan naga Nemburnawar adalah salah satu adegan dalam lakon Dewa Ruci untuk mendapatkan banyu pawitra, lambang sebuah ajaran kesempurnaan hidup. Kulit Madya Surakarta. Wayang kulit Madya diciptakan oleh Mangkuanegara sebagai penyambung cerita wayang Purwa dengan cerita Gedog. Cerita wayang Madya merupakan peralihan cerita Purwa ke cerita Panji. Salah satu cerita wayang Madya yang terkenal adalah Angli Dharma.
Cerita Wayang Made ditulis oleh R. Ngabeyi Tandakusuma dengan judul Pekam Ringgit. Made yang terdiri dari 5 jilid dan tiap jilid berisi 20 atau lakon. Wayang Klithik Purwagaya Surakarta. Wayang Klithik Purwagaya Surakarta mirip dengan wayang Klithik gaya Yogyakarta. Yang membedakan adalah epik yang diceritakan. Selain menceritakan epik Damarwulan, wayang ini juga menceritakan epik Mahabharata. Pertunjukan wayang Klithik Purwagaya Surakarta sampai saat ini masih dapat dijumpai di daerah Klaten, Blora, Kudus, dan sepanjang pesisir utara Jawa Tengah. Ini juga ada wayang revolusi. Apa sih wayang revolusi? Wayang revolusi atau wayang perjuangan diciptakan tahun 1900 oleh Raden Mas Syahid Maestro dalam Keraton Mangkuanegara. Wayang ini menceritakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menampilkan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia seperti R. Soekarno, Mohatta, Pangeran Diponegoro, dan lainnya, serta rakyat Indonesia yang bekerja sebagai petani, cendekiawan, tentara, dan sebagainya. Wayang revolusi diciptakan untuk keperluan propaganda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sini ada Wayang Klithik Purwagaya Jawa Timuran. Wayang Klithik Purwagaya Jawa Timuran juga dibuat dari kayu yang ditipiskan. Pada pertunjukan Wayang Klithik Purwagaya Jawa Timuran biasanya menampilkan cerita epik Mahabharata dan Ramayana. Pertunjukan Wayang Klithik Purwagaya Jawa Timuran masih dapat dijumpai di daerah Nganjuk, Malang, Bojonegoro, dan sepanjang wilayah utara Jawa Timur. Wayang Klithik Gedhog Kediri. Ia berkembang di wilayah Jawa Timur. Pertunjukan Wayang Klithik Gedhog Kediri biasanya menampilkan cerita seperti cerita Panji, Revolusi, dan Perjuangan Republik Indonesia. Pertunjukan Wayang Klithik Gedhog Kediri masih dapat dijumpai di wilayah Jawa Timur hingga saat ini.